di Pulau Lombok, berdiri megah Gunung Rinjani, gunung tertinggi kedua di Indonesia. Puncaknya menembus langit, menjulang gagah seolah menjaga seluruh pulau dari atas tahta alam. Namun, bukan hanya keelokan alamnya yang membuat Rinjani dikenal, melainkan juga tabir misteri yang menyelubungi setiap jengkal tanah dan bebatuannya. Di balik hamparan awan dan hutan lebatnya, tersimpan kisah-kisah gaib yang diyakini oleh masyarakat setempat sejak berabad-abad lalu. Di antaranya adalah legenda tentang penguasa tak kasat mata bernama Dewi Anjani. Dewi Anjani, menurut kepercayaan turun-temurun suku Sasak, bukan sekadar tokoh legenda. Ia adalah sosok nyata yang dipercaya sebagai makhluk gaib berwujud perempuan cantik, berparas halus, dengan selendang putih yang selalu mengambang mengikuti angin gunung. Anjani adalah putri dari kerajaan gaib yang memilih meninggalkan kehidupan manusia karena dikhianati dan dikecewakan oleh cinta. Ia lalu mengasingkan diri di puncak Rinjani dan menjadi penguasa dunia halus di sana. Nama Dewi Anjani sangat disegani. Ia bukan hanya penguasa gaib, tetapi juga pelindung alam. Banyak dukun adat dan tokoh spiritual Lombok yang bersaksi pernah berkomunikasi dengannya lewat mimpi atau semedi. Salah satu tokoh tua dari desa Sembalun pernah berkata, "Jika ingin selamat di Rinjani, jangan lupakan penghormatan kepada Anjani. Ia tahu isi hati manusia." Keyakinan ini begitu kuat, sampai-sampai sebelum mendaki, masyarakat lokal selalu memberi sesajen dan doa di kaki gunung. Tidak sedikit kisah pendaki yang mengalami kejadian aneh setelah mengabaikan ritual tersebut. Ada yang tersesat berhari-hari meski menggunakan pemandu GPS. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Bahkan, ada yang mengaku melihat sosok perempuan mengenakan kebaya putih berjalan melayang di atas permukaan Segara Anak. Anehnya, tubuh perempuan itu tidak memantulkan bayangan ke danau. Cerita-cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Para pendaki lokal yang taat adat selalu membawa bunga 7 rupa dan air kelapa muda sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Anjani. Bagi mereka, Rinjani bukan hanya medan petualangan, tetapi juga tempat suci yang dijaga oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika. Menurut kisah lisan, ketika gunung ini pernah hendak dieksplorasi secara besar-besaran oleh sebuah proyek komersial asing, banyak alat berat tiba-tiba rusak secara misterius. Bahkan, para pekerja dilaporkan mendadak kerasukan dan berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Proyek itu pun batal, dan masyarakat meyakini bahwa Anjani menolak tanahnya dijadikan ladang uang. Hingga kini, banyak pendaki yang tidak tahu bahwa puncak Rinjani sebenarnya dianggap sebagai tempat sakral. Bahkan, para sesepuh di desa Bayan percaya bahwa hanya mereka yang bersih hati dan niatnya yang akan diterima dengan selamat sampai puncak. Rinjani bukan sekadar gunung, ia adalah istana tersembunyi milik sang penjaga alam. Cerita tentang Dewi Anjani bukan hanya mitos bagi masyarakat Lombok, ia adalah bagian dari kehidupan spiritual mereka. Menyebut namanya harus dengan hormat, menyusuri jalurnya harus dengan hati yang bersih. Karena di balik kabut dan keheningan malam di Rinjani, mungkin ada sepasang mata tak terlihat yang tengah mengawasi langkahmu. Sang penjaga, Dewi Anjani. Kisah tentang Dewi Anjani tak bisa dipisahkan dari sebuah tempat yang jarang disebut oleh pendaki awam, Segara Muncar. Berlokasi di sebelah tenggara puncak Rinjani, tempat ini tidak tercantum di sebagian besar peta pendakian, namun para tetua adat tahu persis letaknya. Segara Muncar bukan danau seperti Segara Anak, tapi sebuah kawah yang tampak biasa di siang hari. Namun menurut keyakinan warga lokal, di sanalah berdiri istana gaib Dewi Anjani yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Menurut cerita, saat kabut menebal dan senja mulai turun, istana itu bisa terlihat bagi mereka yang hatinya murni. Berdinding kristal yang memancarkan cahaya kebiruan, dihiasi menara-menara tinggi dengan atap keemasan. Istana tersebut mengambang di tengah kawah seperti fata morgana surgawi. Tapi jangan salah, jika niat seseorang tak bersih, maka yang terlihat justru hanyalah kawah hitam kelam dan suara angin yang menderu tanpa henti. Masyarakat Lombok percaya bahwa Dewi Anjani bukan satu-satunya penghuni gaib di sana. Bersamanya tinggal para jin penunggu, pasukan setia yang menjaga wilayah Rinjani dari ancaman manusia serakah. Ada yang menyebut mereka sebagai roh baik,
makhluk halus yang setia pada tugas menjaga keseimbangan alam. Di malam-malam tertentu, suara gamelan gaib sering terdengar dari arah kawah itu, sebuah pertanda bahwa istana sedang mengadakan pertemuan atau perayaan. Seorang pendaki lokal bernama Pak Sarwan pernah menceritakan kisah saat ia mengantar dua pendaki asing yang penasaran dengan Segara Muncar. Mereka tidak meminta izin pada penjaga adat, dan saat malam tiba di dekat kawah, mereka mendengar langkah kaki berat mengelilingi tenda mereka. Ketika membuka pintu tenda, tidak ada siapapun, namun jejak kaki seperti tapak unta tercetak jelas di tanah berpasir. Keesokan paginya, kedua pendaki jatuh sakit mendadak dan harus dievakuasi. Cerita-cerita seperti itu bukan hanya disampaikan dengan bisik-bisik di malam api unggun, tapi juga dicatat oleh beberapa juru kunci gunung. Mereka menyimpan buku-buku harian tua yang mencatat berbagai pengalaman gaib, dan hampir semua menyebut Segara Muncar sebagai pusat kekuatan gaib Rinjani. Tempat itu seperti pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia halus. Penduduk desa Senaru dan Sembalun kerap mengadakan ritual kecil di waktu-waktu tertentu, terutama menjelang bulan purnama atau saat Gunung Rinjani memperlihatkan tanda-tanda gelisah seperti gemuruh kecil atau kabut turun tanpa angin. Ritual itu biasanya dipimpin oleh tokoh adat yang membawa sesajen ke arah Segara Muncar. Mereka percaya bahwa ritual ini penting untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan makhluk halus. Bahkan, para pendaki yang menggunakan jasa pemandu lokal biasanya diberi peringatan untuk tidak berbicara sembarangan atau bersikap angkuh saat berada di sekitar jalur tenggara. Jangan tunjuk-tunjuk, jangan teriak-teriak. Begitu kata para pemandu. Sebab, Segara Muncar adalah tempat istimewa yang tidak boleh dilihat dengan sombong, apalagi dirusak. Di balik keindahan dan kediamannya yang magis, Dewi Anjani adalah penjaga yang adil. Ia hanya menampakkan diri kepada mereka yang benar-benar terpilih, biasanya dalam mimpi atau dalam keadaan tak sadar. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya menggambarkan sosoknya sebagai perempuan berwajah sendu, namun bijak dan penuh wibawa. Jika engkau melihatnya tersenyum, maka itu pertanda baik. Tapi jika matanya menatap kosong ke arahmu, mungkin kau telah melanggar sesuatu. Istana Dewi Anjani bukan hanya cerita dongeng bagi masyarakat sekitar Gunung Rinjani. Banyak pendaki dan spiritualis yang meyakini keberadaannya secara nyata, meski hanya terlihat dalam kondisi tertentu. Istana itu diyakini berada di dimensi lain, tersembunyi di balik tirai kabut yang sering turun menjelang subuh di puncak gunung. Kabut itu bukan kabut biasa, melainkan semacam selubung gaib yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang diperbolehkan. Dalam cerita rakyat, istana tersebut berdiri di atas hamparan kristal putih yang berkilau seperti es, namun tak pernah meleleh. Pilar-pilar menjulang tinggi terbuat dari batu giok dan zamrud, sementara atapnya diselimuti awan tipis yang terus bergerak perlahan. Di dalamnya, para jin dan makhluk halus tinggal dalam harmoni, melayani Dewi Anjani dan menjaga alam Rinjani dari bahaya duniawi. Konon, beberapa pendaki lokal yang tersesat di hutan pernah diselamatkan oleh sosok misterius yang memandu mereka keluar. Salah satu cerita datang dari seorang pemuda bernama Jalu yang sempat menghilang selama 2 hari. Saat ditemukan, ia masih hidup, tak kekurangan apapun, dan mengaku dibawa ke tempat luas seperti kerajaan, di mana suara gemericik air dan musik lembut menenangkannya. Namun, ketika ia mencoba kembali ke tempat itu bersama tim SAR, yang ada hanya bebatuan dan kabut tebal. Beberapa spiritualis dari Bali dan Jawa pernah mencoba melakukan meditasi di puncak Rinjani untuk mencoba melihat istana tersebut. Salah satu dari mereka, seorang wanita indigo bernama Ratna, mengaku melihat gerbang besar yang muncul dari balik batu karang saat dirinya mencapai kesadaran tinggi. Di hadapannya berdiri 2 makhluk berjubah biru tua dengan mata putih terang. Mereka hanya menunduk, memberi isyarat diam, seolah menyuruhnya masuk atau mundur. Namun istana itu tak selalu ramah. Ada kisah lama tentang seorang pendaki yang dengan angkuhnya mengaku bisa menaklukkan Rinjani tanpa restu makhluk gaib. Setelah mencapai puncak, ia tiba-tiba berteriak histeris, menunjuk-nunjuk ke arah langit, lalu jatuh pingsan. Saat sadar, ia tak mampu berbicara selama 3 bulan. Kata orang tua adat, ia telah menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya. Kemungkinan besar,
bagian dari istana gaib yang tidak untuk mata manusia biasa. Istana Dewi Anjani juga dipercaya menjadi tempat pertemuan antar penguasa gaib dari gunung-gunung besar di Nusantara. Gunung Semeru, Gunung Merapi, bahkan Gunung Agung di Bali dikatakan memiliki utusan yang datang ke Rinjani dalam bentuk kabut, angin, atau suara halus yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang peka. Rinjani, dalam kosmologi spiritual, bukan hanya gunung, ia adalah kerajaan yang hidup dan bernafas. Karena itu, para pendaki yang ingin bermalam di puncak sering diberi nasihat oleh pemandu lokal untuk tidur menghadap timur dan menutup kepala dengan kain. Itu bukan tanpa alasan. Menurut kepercayaan, tidur dengan kepala terbuka ke arah barat bisa membuat roh terseret ke dalam dimensi lain, mungkin ke dalam istana gaib itu sendiri, dan sulit kembali. Banyak cerita tentang pendaki yang bangun dalam keadaan bingung, merasa berjalan semalaman padahal masih berada di tempat yang sama. Istana itu, sebagaimana disebut oleh para tetua, adalah lambang keseimbangan. Tidak semua manusia diizinkan melihatnya, dan tak seorang pun bisa memaksakan diri untuk memasukinya. Kalau kau mencoba menerobos kabut dengan niat buruk, kau hanya akan kembali sebagai bayangan dirimu sendiri, ujar Mbah Karto, seorang dukun tua dari Sembalun. Karena Rinjani tak pernah memberi tanpa menilai. Danau Segara Anak yang terbentang tenang di pelukan kaldera Rinjani bukan hanya dikenal karena keindahannya yang memukau. Di balik permukaan airnya yang biru kehijauan, dan di balik batu-batu besar yang berserakan di tepiannya, tersimpan sebuah cerita yang tak tertulis di peta manapun, tentang sebuah masjid gaib yang dipercaya dibangun oleh bangsa jin. Masjid ini bukan sembarang tempat ibadah, tapi diyakini sebagai tempat pertemuan para wali, baik dari alam manusia maupun dari alam halus. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat desa Bayan, masjid itu tak kasat mata, namun getaran spiritualnya bisa dirasakan oleh mereka yang berhati bersih. Saat malam Jumat Kliwon atau ketika bulan benar-benar bulat di langit, kadang terdengar suara azan dari arah tengah danau, meski tak ada satupun orang yang terlihat di sana. Suara itu lembut namun menggema, seolah datang dari ruang yang lebih dalam dari sekadar udara. Para pendaki yang berkemah di sekitar Segara Anak kadang mendengar lantunan doa atau zikir yang samar, apalagi menjelang subuh. Salah satu pemandu bernama Pak Umar pernah menceritakan pengalamannya. Suatu malam, ia melihat cahaya seperti lentera yang melayang pelan di atas danau, lalu menghilang di balik bebatuan besar. Ketika ia mendekat, tidak ada apapun di sana, hanya aroma harum semerbak seperti kemenyan yang tertinggal di udara. Masjid ini dipercaya tidak pernah kotor, tak pernah rusak, dan tidak bisa disentuh oleh tangan manusia. Bahkan, masyarakat percaya bahwa saat Rinjani mengeluarkan tanda-tanda ingin meletus, para wali akan berkumpul di masjid gaib ini untuk bermusyawarah, menenangkan gejolak alam yang dipicu oleh ulah manusia. Rinjani dianggap seperti makhluk hidup, bisa marah, bisa murka, dan masjid itu adalah tempat permohonan terakhir sebelum bencana diturunkan. Beberapa orang sakti yang dikenal memiliki mata batin, pernah mencoba mendekati lokasi yang diyakini menjadi letak masjid tersebut. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh atau memasukinya. Ada yang mendadak linglung, ada pula yang tubuhnya terasa berat seolah sedang didorong oleh angin dari segala arah. Kalau belum waktumu, jangan coba-coba cari tempat itu, kata Ustaz Mahrus, seorang alim tua dari Aikmel, yang konon pernah bermimpi diajak masuk ke dalam masjid itu oleh seorang lelaki berjubah putih. Pendaki yang tidak tahu cerita ini seringkali bingung saat mengalami kejadian aneh. Misalnya, saat mereka hendak buang air kecil sembarangan di sekitar batu besar, tiba-tiba angin kencang bertiup hanya di sekitar mereka, atau kabut turun begitu pekat padahal langit terang. Pemandu lokal selalu mengingatkan agar tidak melakukan hal yang tidak sopan di sekitar Segara Anak, bukan karena mitos, tapi karena mereka tahu tempat itu dijaga. Ada satu kisah yang cukup terkenal di kalangan porter dan pemandu. Seorang pendaki asal luar negeri yang mendirikan tenda terlalu dekat dengan batu keramat tanpa izin, mendadak mengigau semalaman. Ia berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, padahal sebelumnya tak pernah belajar. Setelah dibacakan doa dan dipindahkan ke tempat lain, ia terbangun dalam keadaan bingung dan tidak ingat apapun. Sejak itu, para pendaki diberi peringatan khusus agar menjaga adab, terutama saat bermalam di sekitar danau. Segara Anak bukan hanya tempat peristirahatan bagi pendaki,
tetapi juga dipercaya sebagai pusat spiritual yang dijaga oleh kekuatan dari dua dunia. Masjid gaib di tepinya adalah simbol dari titik temu antara langit dan bumi, antara manusia dan makhluk halus, antara kekuatan nyata dan tak terlihat. Dan siapapun yang mendekatinya harus datang dengan niat baik dan hati yang bersih, atau ia akan diputar kembali ke jalannya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Tak jauh dari Danau Segara Anak, tersembunyi di balik batu besar dan rimbunan semak, terdapat sebuah tempat yang disakralkan oleh masyarakat Lombok, Gua Susu. Namanya berasal dari tetesan air yang mengalir dari stalaktit di langit-langit gua, yang berwarna putih keruh, menyerupai susu. Namun bukan itu yang membuat gua ini terkenal. Gua Susu dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu menilai niat setiap orang yang masuk ke dalamnya. Bila seseorang datang dengan hati bersih dan niat baik, entah untuk bertapa, memohon kesembuhan, atau mencari petunjuk hidup, maka mulut gua akan terbuka lebar dan udara di dalamnya akan terasa hangat. Namun jika seseorang menyimpan niat buruk, seperti ingin menguji keberanian, mencari benda pusaka, atau sekadar sombong, maka gua itu akan menyempit. Tak jarang, pengunjung seperti itu merasa sesak, bahkan kehilangan kesadaran di dalam. Banyak orang sakti datang ke gua ini untuk bertapa. Salah satunya adalah kisah tentang seorang lelaki dari Bali bernama Wayan Dharma yang datang dengan tujuan mencari ketenangan setelah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan. Ia menghabiskan 3 malam di dalam gua, dan ketika kembali keluar, ia mengaku melihat perempuan berselendang putih memberi bunga di tangannya, serta suara lembut yang membisikkan, "Lepaskan dendam, temukan kembali cahaya." Sejak itu, hidupnya berubah total. Namun Gua Susu bukan tempat yang bisa diperlakukan sembarangan. Seorang pendaki muda dari Jawa Timur, yang konon mengejek cerita mistis itu dan mengolok-olok sesajen di sekitar gua, mengalami hal yang aneh. Saat masuk ke dalam gua, ia merasa tanah di bawahnya bergerak, dan langit-langit mulai meneteskan air berwarna merah. Ia berteriak keluar, dan setelah itu mengalami penyakit kulit aneh yang tak bisa disembuhkan oleh dokter selama bertahun-tahun. Penduduk setempat menyebut kejadian seperti itu sebagai hukuman dari alam. Rinjani, dalam kepercayaan masyarakat adat, bukan hanya tempat yang indah tapi juga tempat suci. Setiap perbuatan yang tidak selaras dengan energi alam akan mendapat balasannya. Tanda-tanda hukuman bisa bermacam-macam. Angin kencang yang muncul tiba-tiba, kabut pekat yang menyesatkan, atau tubuh yang mendadak berat dan lemah. Ada pula kisah lama tentang sekelompok pendaki yang membuang sisa makanan sembarangan ke danau dan mencuci pakaian dengan sabun di aliran air dekat gua. Malam harinya, angin kencang seperti badai menerpa tenda mereka. Tali-tali terlepas, dan suara lolongan terdengar dari arah bukit. Salah satu pendaki tiba-tiba histeris dan berkata bahwa ada perempuan tua memeluknya erat-erat dari belakang, menangis di telinganya sambil berkata, "Kau kotori rumahku." Tidak hanya makhluk halus, tapi hukum keseimbangan Rinjani sendiri yang berlaku. Menurut para tetua adat, tempat ini akan menyesuaikan diri terhadap niat manusia. Jika datang dengan kesadaran dan rasa hormat, maka Rinjani akan menjadi pelindung. Namun jika datang dengan kesombongan, maka gunung akan menjadi musuh yang diam namun mematikan. Karena itu, sebelum mengunjungi Gua Susu, pendaki lokal selalu mempersembahkan bunga dan menyalakan dupa. Mereka memohon izin secara halus, bukan hanya kepada roh penjaga, tetapi kepada alam itu sendiri. Mereka tahu bahwa tempat ini tidak bisa dimiliki, tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati. Dan mereka percaya, selama Dewi Anjani masih menjaga dari balik kabut, Rinjani akan tetap menyeleksi siapa yang layak menyentuh jantung gunung itu, dan siapa yang harus disingkirkan. Sebelum menggapai puncak Rinjani yang megah, para pendaki harus melalui satu jalur yang dikenal sebagai 7 puncak penyesalan. Nama ini bukan sekadar istilah. Jalur ini benar-benar menguji fisik, mental, dan niat terdalam siapapun yang melewatinya. 7 tanjakan curam membentang seperti dinding ke langit, masing-masing lebih berat dari yang sebelumnya. Di setiap tanjakan, pendaki akan diuji, bertahan atau menyerah. Namun, menurut cerita yang beredar di kalangan pemandu lokal, ujian di jalur ini bukan hanya tentang otot dan napas. Ada sesuatu yang tak kasat mata ikut menguji para pendaki. Konon,
Dewi Anjani menempatkan penjaga gaib di setiap tanjakan. Mereka tak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan melalui bisikan halus yang membuat ragu, rasa lelah yang mendadak datang, atau pandangan yang kabur walau mata sehat. Disinilah para pendaki akan diuji. Apakah mereka benar-benar datang untuk menghormati gunung atau sekadar menaklukkan ego mereka? Salah satu pemandu, Pak Anden, pernah membawa seorang pendaki wanita yang sangat ambisius. Wanita itu berkata ingin menaklukkan Rinjani dalam waktu tercepat, bahkan mengabaikan anjuran untuk berdoa atau berhenti sejenak memberi penghormatan. Ketika mereka sampai di tanjakan kelima, wanita itu mendadak menangis. Ia berkata seperti mendengar suara ayahnya yang sudah lama meninggal, memanggil-manggil dari arah bawah. Padahal, mereka sudah mendaki lebih dari 7 jam. Wanita itu menyerah, turun, dan tak pernah kembali lagi. Jalur ini juga disebut sebagai cermin hati oleh penduduk adat. Seringkali, orang-orang yang menyimpan beban emosional atau niat buruk akan mulai merasakan tekanan luar biasa di tanjakan-tanjakan tersebut. Beberapa mengalami sesak napas padahal kondisi fisiknya baik. Yang lain merasa seolah sedang dilihat dari kejauhan oleh mata tak terlihat, membuat mereka takut tanpa sebab. Rinjani, kata para tetua, tidak akan mengizinkan siapapun mencapai puncaknya dengan hati yang kotor. Ada juga kisah dari porter senior, Bang Irul, yang pernah melihat seorang pria mendadak duduk termenung di tanjakan ketujuh, tak mampu melangkah. Saat didekati, pria itu berkata lirih, "Saya melihat ibu saya berdiri di atas sana, tapi beliau sudah meninggal 10 tahun lalu." Meski tubuhnya kuat, ia tak bisa memaksa diri untuk maju. Ia memilih turun, dengan air mata yang tak henti mengalir. Baginya, jalur itu benar-benar membuatnya berhadapan dengan masa lalunya. 7 puncak penyesalan tak hanya menguras tenaga, tetapi juga mempermainkan keyakinan. Banyak pendaki yang mengaku merasa yakin sudah dekat dengan puncak, hanya untuk menyadari bahwa masih ada tanjakan berikutnya. Disinilah rasa putus asa dan kesombongan bercampur, menciptakan pergolakan batin. Mereka yang berhasil melewatinya bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling ikhlas dan berserah. Karena itu, sebelum memulai jalur ini, para pemandu lokal sering menyarankan pendaki untuk melafalkan doa atau mantra sesuai kepercayaan masing-masing. Bukan untuk mengusir makhluk halus, tapi untuk menenangkan hati mereka sendiri. Sebab, yang paling sering membuat pendaki gagal bukan medan, melainkan pikiran mereka sendiri. Pikiran yang dibuka oleh energi Rinjani untuk menguak luka, niat, dan rahasia terdalam. Dan bagi mereka yang berhasil melewati ketujuh tanjakan itu, akan berdiri di atas batas antara bumi dan langit, disambut oleh pemandangan tak terlukiskan dan angin yang membawa aroma kemenyan samar. Mereka tahu, bukan hanya fisik mereka yang lolos, tapi juga hati dan jiwa mereka yang telah diuji oleh penjaga-penjaga tak terlihat. Di puncak itulah, Rinjani akhirnya mengizinkan mereka melihat wajahnya yang sejati. Meski penuh cerita mistis, Gunung Rinjani tetap menjadi magnet utama bagi para petualang. Setiap tahun, ribuan orang dari dalam dan luar negeri datang untuk menaklukkan puncaknya, menyusuri hutan-hutan lebatnya, dan bermalam di sisi danau Segara Anak. Banyak yang datang dengan niat murni, ingin menyatu dengan alam, menguji ketangguhan diri, atau mencari ketenangan di tengah kekacauan hidup. Namun tak sedikit pula yang datang hanya untuk pamer keberanian, dan justru menjadi sasaran teguran dari gunung yang mereka anggap sekadar tempat wisata. Bagi masyarakat lokal, Rinjani bukan objek yang bisa dimiliki atau dikomersialisasi. Ia adalah ruang sakral yang hidup, dijaga oleh kekuatan tak terlihat dan dihormati sebagai bagian dari tatanan kosmis. Setiap pohon, batu, aliran air, bahkan hembusan angin di sana punya penunggunya. Mereka percaya, ketika seseorang berjalan di jalur pendakian, ia tidak berjalan sendirian. Ada mata yang mengawasi, ada telinga yang mendengar, dan ada hati yang menimbang niatnya. Maka tak heran jika cerita-cerita mistis terus hidup dan berkembang. Dewi Anjani tetap menjadi figur sentral, meski tak semua pendaki mengenalnya. Istana gaib, masjid jin, gua susu, serta 7 puncak penyesalan hanyalah bagian kecil dari lapisan-lapisan rahasia yang menyelimuti gunung ini. Mitos dan kenyataan saling bertautan,
dan tidak bisa dipisahkan seperti terang dan bayang-bayang di lereng yang sama. Namun, justru karena kisah-kisah itu, Rinjani menjadi lebih dari sekadar gunung. Ia adalah guru, penguji, dan cermin bagi siapapun yang mendakinya. Mereka yang benar-benar mendengarkan bukan hanya akan melihat pemandangan yang indah, tetapi juga akan melihat dirinya sendiri, ketakutannya, kerendahannya, keinginannya, dan niat sejatinya. Rinjani bukan tempat pelarian, tapi tempat penghadapan. Seorang pendaki yang pernah mengalami penglihatan di puncak berkata, "Saya naik gunung karena ingin melupakan beban hidup, tapi justru di atas sana, semuanya menjadi lebih jelas. Siapa saya, apa yang saya bawa, dan mengapa saya belum pernah benar-benar tenang." Baginya, Rinjani adalah tempat pertobatan, bukan tempat pelarian. Dan banyak yang merasa demikian setelah turun. Meski tak semua orang mengalami hal gaib, energi spiritual Rinjani terasa nyata. Bahkan pendaki asing yang tidak tahu apa-apa tentang Dewi Anjani pun sering mengaku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, ada kehormatan tak kasat mata yang membuat mereka enggan berteriak, tertawa sembarangan, atau merusak alam. Entah karena sugesti atau kenyataan, tapi atmosfer itu hadir, menundukkan ego siapapun yang naik ke atasnya. Pemandu-pemandu lokal tetap mengajarkan adab lama. Jangan sombong, jangan buang sembarangan, jangan ambil apapun dari gunung. Mereka sadar, jika ingin hidup berdampingan dengan Rinjani, manusia harus tahu batasnya. Tidak semua harus dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang cukup diterima dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Dan di akhir setiap pendakian, saat para pendaki kembali ke bawah, satu hal yang sering mereka katakan bukanlah, "Aku berhasil menaklukkan Rinjani," melainkan, "Aku bersyukur telah diterima olehnya." Karena pada akhirnya, Rinjani bukan gunung yang ditaklukkan. Ia adalah kerajaan yang memilih sendiri siapa yang boleh menyentuh singgasananya. Di atas awan, di antara langit yang dingin dan kabut abadi, Gunung Rinjani berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Ia bukan sekadar gunung, bukan sekadar jalur pendakian yang dipetakan, bukan pula tantangan yang bisa diukur dengan altimeter dan stopwatch. Rinjani adalah jiwa tua, penjaga sunyi, tempat di mana langit dan bumi bersentuhan secara diam-diam, tanpa perlu sorotan kamera atau sorak-sorai manusia. Dewi Anjani masih ada di sana. Tidak di tempat yang bisa dijangkau kaki, tapi di ruang antara bisikan dedaunan dan desir angin yang turun dari puncak. Ia menatap, mendengar, dan menimbang. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Ia tak butuh penyembahan, hanya penghormatan. Ia tidak marah saat dilupakan, tapi akan bicara saat dilanggar. Setiap langkah manusia di tubuh Rinjani adalah perjanjian tak terlihat. Entah mereka sadar atau tidak, mereka memasuki wilayah yang tidak sepenuhnya milik mereka. Sebagian datang dan pulang tanpa insiden. Sebagian lagi datang dan membawa pulang cerita. Dan ada pula yang datang namun tak pernah benar-benar kembali, terjebak antara realitas dan dunia yang lebih sunyi. Rinjani tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya menunggu. Bagi mereka yang datang dengan niat yang bersih, ia memberi jalan, udara segar, matahari yang hangat, dan pemandangan yang tak bisa dilukis dengan kata. Tapi bagi mereka yang datang dengan kesombongan, ia pun menunjukkan wajah lainnya. Kabut yang menyesatkan, suara-suara dari balik semak, dan ketakutan yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Setelah semua cerita mistis, setelah semua kisah tentang jin, wali, istana dan masjid gaib, satu hal tetap pasti, Rinjani mengubah mereka yang naik ke puncaknya. Ia bukan tujuan, tetapi proses. Ia bukan kemenangan, tetapi pelajaran. Dan mereka yang pulang dengan hati yang lebih ringan, lebih rendah hati, akan menyadari bahwa yang sejati dari pendakian bukanlah puncak, tetapi pertemuan dengan diri sendiri di tengah keheningan gunung. Maka, bagi siapapun yang suatu hari akan melangkah ke jalur setapak Rinjani, ingatlah satu hal, bersikaplah seperti tamu yang sopan. Hiduplah seperti air dan angin, lembut namun bermakna. Karena mungkin saja, di balik kabut, di balik suara burung yang tak kau kenali, ada sepasang mata halus yang tengah menimbang. Apakah kau pantas diterima,
Atau justru ditolak dengan cara yang tak terduga? Dan jika malam turun lebih cepat dari seharusnya, jika kabut menebal saat langit masih cerah, jika suara lembut memanggil namamu dari arah danau, jangan panik. Hentikan langkahmu, tundukkan kepala, dan bisikan dengan pelan. Hamba hanya lewat. Mohon izin menapak, bukan untuk menantang, hanya untuk belajar hormat. Karena di puncak sana, ia masih menunggu.